Salam
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-insana dha'ifan thumma akramahu bit-taqwa walhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana shifaa'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin majlis subuh berkah di Masjid Agung Kabupaten Garut ini, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita berhak untuk memiliki ikhtiar mukmin, dan kita juga sudah berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah, kita sebagai orang yang beragama Islam, maka kita berhak menyandang gelar muslim. Karena kita memiliki dua gelar ini sebetulnya hidup kita ini harus teratur, tidak boleh melantur, sebab kita yakin bahwa hidup kita ini sedetik pun tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sifat basornya Allah dilihat kita melebihi daripada kita diawasi oleh CCTV. Kadang-kadang kenapa kita suka takut karena gedung ini diawasi oleh CCTV. Kita takut penyakit ketahuan, tapi kita tidak yakin dengan CCTV Allah yang lebih canggih. Bahkan sedetik pun tidak akan ada rusaknya, terus diawasi oleh malaikat Raqib dan Atid. Maka sebetulnya kita harus takut di mana saja dan kapan saja. Itulah yang namanya ihsan. Kalau ada orang yang sudah takut di mana saja, kapan saja, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah orang yang beriman dan bertakwa dan juga memiliki ihsan. Kemudian kita juga yakin bahwa kita ini didengar oleh Allah dengan sifat samanya Allah. Sifat samanya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang itu memang terdengar oleh telinga, demikian juga sampai Allah mendengar atas yang namanya khabar berikan, yaitu gertes hati mana orang, gertes mana baik Allah itu didengar. Kalau mau kenyataan itu memang terasa sekali, itu tatkala kita haji dan umroh, itu terasa sekali Allah itu merekam hati kita. Banyak orang yang niat haji, niat umroh itu direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mukhlis, yang ikhlas, ada juga yang misalnya niatnya beda-beda, itu direkam sama Allah. Satu saat itu ada kerendahan yang namanya itu hati dalam satu saat. Hati ini yang baik. Saya waktu umroh atau jemaah umroh itu punya khabar, punya kerendahan. Saya mau melihat di mana muazin itu. Kan azan di mana? Waktu itu di Madinah. Muazin itu di mana? Apakah di sini seperti Pak Ustaz Ahmad atau Pak Ustaz yang di mihrab begini atau di mana? Di dalam hati pada akhir. Waktu itu di Kerpen, mana itu di hotel, tapi dalam hati yang masih di mana, gitu aja. Kemudian pas waktu kita menelusuri Masjid Nabawi saja, kok sampai tidak ada yang menghentikan, kaget juga. Saya bawa
dengan jamaah yang usianya itu 68 tahun, 78 tahun ke depan. Ke Raudhah itu susah. Tapi kenapa satu saat tiba-tiba saya kaget pas waktu sampai di satu tempat dengan yang penuh sesak, kemudian kita memaksakan di situ, kemudian kita dapat ruangan kecil, kemudian kita sholat. Setelah sholat terdengar, saya juga kaget. Allahu Akbar. Aduh ya Allah, itu ada kaget semua karena banyak orang yang membidik di suatu tempat, ternyata di atas, di balkon Raudhah di bawah di situ. Ya Allah, baru tahu muazzin itu tempatnya di situ. Sangat dimuliakan sekali muazzin itu ya. Dikirain muazzin itu di mana, ternyata di atas. Masya Allah, itu apa ya? Derajat muazzin itu sangat hebat, luar biasa. Di situ ada, dan baru ada hal itu aja. Gertes. Satu saat lagi ini ada gertes mana yang terbaik. Kata saya itu satu saat, kan biasa orang Indonesia itu suka kumpul, kalau di sana itu nariung, kalau sholat itu nariung, di sana terus ririungan. Kata saya sedikitnya bisa bahasa Arab, kata saya. Nanti mah udah aja lah, saya mau pengen dengan orang Muslim, orang Jajair itu bisa. Itu sampai 2 jam tidak menemukan orang Indonesia. 2 jam, waduh kemana? Gak ada orang Indonesia satupun. Saya terus diajak ngobrol sama orang Mesir, orang Aljazair, dari anak kapal nasi tadi. Ya Allah, istighfar. Setelah istighfar, ya Allah, itu ternyata dibaca. Nah itulah makanya Allah itu yakin membidik dan membaca dan mendengar apa gerentes mana kita. Fatawakal itu. Kemudian Allah Maha mengetahui segalanya. Sejak kita lahir, kemudian kita beranjak menjadi muda, anak-anak, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi masa tua. Ternyata kalau diidentikan ini dengan masa sholat ini pasti subuh ini waktu mencingkring fajar itu dianggaplah kita usia itu baru lahir itu. Jadi pas waktu subuh kita bangkit kan, itu hitung-hitung kita lahir lah. Manusia lahir itu dalam keadaan sedang as-sabi. Bahkan dinyatakan oleh Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang lahir ke muka bumi ini dalam keadaan fitrah, suci, bersih, sama dengan orang yang bangun subuh, bangun waktu fajar. Coba dalam suasana yang sangat bersih, tidak ada polusi apa-apa. Itu sama. Kehidupan kita juga waktu kecil itu tidak ada polusi, belum ada dosa. Itu tidak ada dosa. Anak kecil itu ya Allah sangat sangat bersih. Bahkan yakin seorang bayi itu dikelilingi oleh para malaikat. Ya, makanya tatkala bayi lahir, maka kita mengadakan yang namanya akikah.
akikah. Ya, akikah memberikan satu sambutan marhaba, maksudnya marhaban. Gitu. Dan kita harus bahagia. Tanda-tanda manusia yang akan menjadi orang yang baik adalah orang yang tatkala lahir kemudian orang yang dengan bahagia. Maka baginda Rasulullah SAW tatkala beliau lahir bukan saja manusia yang bahagia, makhluk semuanya merasa bahagia. Angin bahagia, udara bahagia, pohon-pohon bahagia, burung bahagia, batu juga bahagia semua karena kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan hebatnya daripada marhaban ya Rasulullah itu kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal ini yang makhluk Allah yang dijadikan sebagai salah satunya nasab dengan Rasulullah SAW, pamannya Rasulullah SAW. Hanya Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan satu pembukaan tabir keimanan, akhirnya yang menentang Rasulullah kemudian menjadi kafir, tertutup hatinya untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Matinya pun Abu Jahal itu sampai 3 hari tidak ada yang menemukan bangkai. Tatkala setelah selesai di perang Badar kemudian mati, setelah mati busuk dan tidak ada yang mengubikan, tidak ada yang menguburkan. Akhirnya itu bangkainya, mayatnya Abu Jahal itu dikoeran, dikoeran gitu kan. Akhirnya masuk ke dalam satu lubang, setelah itu ditumpuk sampai mati. Pakai batu terus, beri air masuk batu daya, gitu. Kemudian satu kawasan yang aman, satu kawasan sekitar hampir ya mungkin ribuan meter lah, hampir 1 hektar itu tidak ada pohon-pohonan yang bisa berbuah, termasuk kurma. Kurma pun tidak berbuah, daunnya pun karang-karang. Itu kenyataan karena saking dilaknat oleh Allah juga. Tetapi Allah memberikan keringanan rukhsah kepada Abu Jahal itu. Pada hari Senin diringankan azabnya, azab kuburnya. Kenapa? Karena pernah beliau merasa bahagia, tersenyum dan menyambut kelahiran Rasulullah. Kelahiran Nabi disambut. Waduh, makanan kan sebelumnya marhaban ya Allah. Marhaban itu artinya menyambut. Ya. Nah, manusia itu lahir bagaikan waktu subuh segar. Kemudian setelah itu berkembanglah sampai waktu duha. Waktu duha ini adalah waktu kita menjadi anak-anak. Waktu duha ini adalah menjadi anak-anak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat duha, setelah salat duha. Untuk apa? Berikan rezeki yang halal dan thayyibah. In kana rizqi fis samaa fa'amsikhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana fil bahri fa'adhibhu wa in kana ba'idan faqarribhu wa in kana fa'adhibhu anhu ya Allah. Itu bagaikan mereka mulai anak-anak itu mencari jati dirinya,
itu waktu duha. Tidak boleh setelah waktu duha ini kemudian kita diam di tempat. Kenapa? Antasiru fil ard. Ayo usaha. Itu juga sama, kita dalam usia itu kita haruskan. Sampai kapan? Sampai duhur. Nah, duhur ini ibaratnya kita menjadi orang yang masih tenaga muda yang penuh dengan cita-cita, ya, yang tidak boleh kita juga menyia-nyiakan waktu, ya, gitu. Jangan menyia-nyiakan waktu-waktu muda ini. Dan hati-hati, ada kata-kata sababuna yawma bikulli ma yatihi minal gharbi law kana hilakuhu wa yataqabbalahu min qaribina bisyatin awas. Di masa muda lagi kita terpengaruh hal-hal yang apakah dia akan jadi manusia yang baik atau manusia yang tidak baik, itu akan muda. Ingat, subhanal yaum bijalullah. Kalau kita mau melihat Indonesia nanti tahun 2050 atau 2030, lihatlah pemuda-pemuda sekarang. Kalau pemuda sekarang ini ya berjiwanya buruk, maka Indonesia itu akan buruk. Tapi kalau masa muda sekarang ini penuh dengan kreativitas yang baik, kemudian menjadi orang-orang, menjadi pemuda dan pemudi yang berakhlakul karimah, insya Allah Indonesia di masa yang akan datang menjadi baldatun thayyibatun wa rahmatullah. Maka hati-hatilah dengan generasi yang sekarang ini. Lihat, jangan sampai tersentuh hal-hal yang kurang baik. Ya, maaf, seribu maaf. Beberapa laporan ternyata di kota kita ini jangan sampai tersentuh dengan adanya anak muda yang punya jiwa, yaitu mengikuti jejak kaum Nabi Lut. LGBT, hati-hati dengan LGBT. Jangan sampai berkembang. Kalau bisa tuntaskan, bina mereka supaya tidak menjadi komunitas-komunitas yang bebas. Ini bebas kalau diperhatikan dalam ini. Mudah-mudahan kita yang menjadi pengawasnya. Inilah sekalian. Kemudian berkembang manusia itu tersam dari syabab, kemudian kita tua, itu waktu asar kita ini itu mulai turun sekitar udah 50 tahunan, mulai 50 tahunan sampai 60 tahun ini kita menjelang asar, ada yang sudah masuk asar dan masuk maghrib. Dan waktu maghrib ini ternyata kita rasanya harus ke rumah. Psikolog mah awas kayak sane kalah. Pamali pembeli luar baik, saya kalau abus ayo mas. Nah, di masa-masa inilah ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lebih. Bukan berarti masa muda tidak mendekatkan diri kepada Allah, tapi masa tua inilah harus kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alangkah baiknya tatkala kita sudah aktivitas berkurang, ya. Kemudian di kantor sudah diberhentikan, ya karena usia 60 tahun sudah pensiun, alangkah baiknya kita dekati rumah Allah. Alangkah hebatnya kalau kita justru ya bersatulah dengan DKM, kan gitu. Kemudian usia-usia kita ini, pendekatan kita untuk membina rumah tangga dengan baik. Lihat anak-anak kita. Maka tatkala kita pas waktu menjelang maghrib, lihat anak-anak kita. Kemudian pas waktu nanti isya, menjelang isya, di usia 60 tahun ke sana, itu isya, kita pandang anak cucu kita.
Kita sama anak cucu kita. Di mana anak cucu kita ini? Apakah termasuk yang baik-baik saja, atau justru yang menjadikan kekhawatiran kita? Apakah menjadi anak cucu yang mendoakan kita, atau sebaliknya mendoakan cepat-cepat kita meninggal karena berebut warisan? Ya, ada yang pengen cepat-cepat kita, ya Allah, sekali masih ini banyak-banyak bisa saja. Tapi bagi orang yang memiliki anak cucunya yang baik, bukan itu. Dia justru berkhidmat kepada kita sekalian, berdoa dan mendoakan, selalu menengok. Setelah itu memapahnya. Tatkala kita sudah tua, dipapah oleh ibunya, gitu. Kemudian kepada Allah, hidup itu nyaman. Kemudian setelah itu apa? Mengantarkan kita tatkala kita apalagi menghembuskan nafas kita dengan Al-Quran, dengan cucu, kemudian semuanya, ya Allah, yakin akan dikenal kebaikannya dan akan didoakan. Ya, kita hidup tentram di dunia dan bisa tentram nanti di akhirat. Setelah itu awas, setelah kita isya, usia kita satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan berdaya lagi. Apa itu? Diambil nyawa kita seperti orang yang tidur. Orang yang tidur itu adalah latihan kita mati, meninggal dunia, ya. Orang yang tertidur. Makanya ada orang yang tidur berdoa, Bismillah, Allahumma ahya wa bismillah, berdoa dulu. Ada juga yang ngaji Quran dulu, ada juga yang baca-bacaan dulu, ada yang beberapa ayat yang dia bacakan baru tidur, sehingga dalam tidurnya Allah berikan mimpi-mimpi yang indah. Ya, itu ada. Tapi ada orang yang tidur ketiduran. Ya, dia ketiduran plak di mana saja, boro-boro berdoa di mana saja. Nah, orang meninggal juga demikian. Ada orang yang tertidur dengan hebat luar biasa. Alangkah indahnya ada orang yang meninggal tatkala membaca ayat Quran, setelah baca Quran, ambil beres ayat, meninggal, ya Allah. Ada orang yang sedang bersujud di Allah, luar biasa. Tapi ada orang yang justru diambil, diraih, dicabut nyawanya dalam keadaan yang suruh wakil. Nauzubillah min dzalik. Orang bukan tertidur wakil. Nah, inilah kenapa kita harus berdoa. Doanya untuk menjadi orang-orang yang husnul khatimah, jangan yang su'ul khatimah. Baik Bapak-bapak sekalian dan Ibu sekalian, ada satu penjelasan dari seorang syekh yang beliau bernama Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW dan hadis ini yang sahih. Beliau menyatakan, man sanna fi Islam sunnatan hasanatan, barang siapa yang membuat sunnah hasanah di dalam Islam, membuat sunnah hasanah artinya berbuat mengamalkan sunnah yang hasanah, dia beramal kebaikan, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahala. Itu yakin. Setiap yang dikerjakan kebaikan
itu akan mendapat pahala. Wa ajru man 'amila biha, dan pahala dari orang yang mengerjakannya setelah itu akan min ghairi ayyan tusab min ujudi saya, maka itu akan tidak berkurang pahalanya diberikan kepada orang yang memberikan itu. Artinya begini, apabila ada orang yang berbuat sesuatu kemudian dikenang kebaikannya dan diamalkan kebaikannya dan mengikuti jejaknya, maka waktu beliau sudah meninggal tidak ada, kebaikan itu akan mengalir. Saya contohkan ini. Apabila kita punya sebidang tanah, kemudian tanah ini kita bangun ini menjadi bangunan tempat ibadah, masjid umpamanya. Maka selama masjid itu dipakai dan dimanfaatkan untuk sholat, orang yang masuk ke dalam masjid itu kemudian sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pahalanya yang sholat itu akan mengalir kepada orang yang memberikan tanah dan membangun masjid itu selamanya. Ya Allah, ya Allah. Sebaliknya, jadi awas. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang berbuat kejelekan, sunnah sayyi'ah, kana alaihi wizruha, maka dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, dan setiap orang yang mengerjakan dosa itu min ba'dihi, setelahnya, min ghairi an yanqusa min auzari syai'an, dan tidak mengurangi dosanya bagi orang yang berbuat itu kepada yang membuat sebelumnya. Nah, contohnya gini, ada satu bidang tanah dipakai untuk bisnis, dibangunlah contohnya diskotik namanya, atau dipakai untuk maksiat, tempat judi. Wah, karena menggiurkan, nah ini tempat judi aja, karena tempat judi ini ternyata banyak dikunjungi dan waduh luar biasa, uang itu berputar di sini besar. Kalau di masjid mah aduh susah tadi keuntungan. Udah aja bangun, apa itu? Bangunlah tempat hiburan malam, maka disitulah kayak kupu-kupu malam gitu, yang berterbangan disambut oleh kumbang-kumbang malam gitu. Ya, kalau sudah ada kumbang malam, disitulah terojol ayah nyarak, ayah ada yang bawa ya itu ada yang bawa salah satunya ada yang bawa hal-hal yang tidak mahal ya. Contohnya kalau ada dibuat tempat-tempat hiburan, maka datang kumbang malam, kemudian kupu-kupu malam, di situ datang ada yang menjual minuman, datang untuk berjudi di sana. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Maka dengan demikian, bagi orang yang mentaat atau yang bagi orang yang berbuat seperti itu, bagi orang yang berbuat
membuat satu bangunan yang seperti itu, maka setiap orang yang masuk ke dalam bangunan itu berbuat apakah masuk, apakah mau bikin apa, dosanya itu akan mengalir kepada mereka yang menanam saham, yang memberikan, boleh saja di situ ada yang memberikan persetujuan, ada yang memberikan izin, ada yang membantu dalam saham, untuk bisnis di situ, apalagi yang mereka yang merencanakan, apalagi yang membangun secara pribadi, itu akan mengalir rentetan dosa. Setiap yang berbuat dosa kita itu berbuat di dalam satu lingkungan itu, berbuat dalam satu kawasan itu, maka dampaknya akan ada seumur hidup. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang bangun tempat itu meninggal dunia, terus dosanya mengalir dari orang yang berbuat dan berdosa itu kepada orang yang hati-hati dengan ini. Hati-hati. Apalagi kalau kita menjadi pimpinan, hati-hati. Tanda tangan kita ini pengaruhnya besar sekali. Makanya kenapa kullu ra'in, wah, setiap orang yang memimpin itu mas'ul ar-ra'ayati, harus mempertanggungjawabkan apa yang akan nanti harus dipertanggungjawabkan. Itu sebentar. Kita meng-ACC tempat-tempat hal-hal yang di sini akan menjadi berbuat salah. ACC kita karena memang kita dapat uang di situ, maka hati-hatilah. Nanti akan mengalir dosa kita. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kota kita, kota Garut, Intan tercinta ini, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal-hal yang buruk, untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjaga anak-anak cucu kita. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu doa yang memang ini dibacakan terus-menerus oleh Bapak Profesor Kiai Anwar Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaghfiruka dinana wa anfusana wa auladana wa kulla syai'in a'taitana birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, kami memohon kepadamu untuk menjaga. Yang pertama, jagalah din agama kami, agama Islam ini. Jangan sampai tercoreng agama Islam ini lepas dari keturunan-keturunan kami semua. Jaga agama ini. Tidak ada artinya kita hidup mewah, bergelimpangan berbagai satu kemewahan. Kita tidak ada artinya kalau kita memiliki satu derajat pangkat yang tinggi. Itu tidak ada artinya kita memiliki kekayaan yang berlimpah. Tidak ada. Kita artinya kalau kita diberikan usia yang panjang oleh Allah, tidak ada artinya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita copot dari diri kita adalah agama kita. Nauzubillah min dzalik. Tidak. Maka demikian kita harus memohon kepada Allah, jaga agama kita. Yang kedua, agama kami. Yang kedua, jaga diri kami. Jiwa-jiwa kita, ya Allah, jaga
supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menjadi jiwa-jiwa yang jelek, tetapi kita jadikan jiwa-jiwa yang baik, jiwa-jiwa yang nyaman, tumaninah. Kemudian setelah itu kita memohon kepada Allah, ya Allah jaga aulad keturunan kami, anak cucu kami, generasi kami, murid-murid kami, warga-warga kami, untuk jadi apa? Menjadi orang yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in a'taitana, dan setiap yang Allah berikan kepada kita sekalian, mungkin berupa harta, mungkin berupa derajat, kepangkatan, mungkin saja adalah selama kita berperan di dunia ini. Apakah kita menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Apabila kita jadi petani, petanilah yang baik. Kemudian menjadi orang pejabat, pejabatlah yang bertanggung jawab. Kemudian apabila kita menjadi orang yang sebagai pengurus rumah tangga, jadilah orang yang mengurus rumah tangga dengan bertanggungjawaban, dengan istiqomah kita. Maka baik, untuk itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada Allah, ya Arhamar Rahimin, meminta kepada Allah dengan Rahman dan Rahim Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim, amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi al-habibi al-qadri al-azim, salatan tuballighuna biha fi jami'il haram wa ziyaratan bika sayyidina Muhammadin afdhalus salatu wassalam fi sihhati wa afiyatin wa salamun wa lutfin wa qulul marad, la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidul jalali wal ikram. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu